Syiah bisa dikatakan sesat jika kita sudah merubah tata cara sholat, merubah pelafalan yang ada di dalam sholat itu. Nah, semenjak saya di Al Zaitun itu tidak pernah mendapatkan kalau kita merubah tata cara sholat atau merubah pelafalan sholat. Viral lagi, terkenal lagi, Mahat Al Zaitun, salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Terkenal karena berita bagus? No, tapi karena berita miring, selalu. Beberapa hari ini kita dihebohkan oleh berita ini. Untuk membelanya, tapi dia tidak menyinggung terkait dengan seorang wanita yang berada di situ, yang dia tidak sujud juga, ya, tidak memakai kerudung juga, hanya berdiri ketika imamnya sujud, ya, walaupun dia duduk di kursi. Kemudian juga ada di situ orang Nasrani yang disebut, ya, tidak disinggung juga seorang wanita tersebut. Ada orang Nasrani, ngapain orang Nasrani masuk di tempat di sholat seperti itu? الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel, semoga dirahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel, berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas, ya, kita akan melihat terkait dengan tanggapan pembelaan dari seorang akhwat yang membela mantan pesantrennya kemarinnya. Kemudian juga ada seorang ikhwan yang membantah juga terkait dengan hal ini. Dia mencela juga terkait dengan Al Zaitun, ya. Ayo kita tidak berpanjang lebar sahabat Lampai Channel, antum saksikan secara keseluruhan, kita akan bahas di sini, ya. Dan video yang terkait dengan akhwatnya itu kami memang sudah bahas di dalam video kami yang sebelumnya. Antum mungkin ingin, ya, antum saksikan saja, antum cari saja di Lampai Channel. Dan di sini kenapa saya bahas, saya akan hadapan antara sang akhwat tersebut dan sang ikhwan ini, bukan untuk hal yang kita mengadu domba, tidak, ya, tetapi kita akan lihat ada yang membela, ada yang mencela terkait dengan apa yang viral dari pesantren Al Zaitun tersebut, ya, terkait dengan sholat Idul Fitri yang dihadirkan orang orang Nasrani di dalamnya, wanita di depannya. Padahal kita sudah bahas bahwasanya saf yang baik dari laki-laki itu adalah yang paling depan, dan yang jelek itu adalah yang paling belakang, dan saf yang paling baik bagi wanita itu adalah di belakang, dan yang paling depan itu adalah sejelek-jeleknya saf bagi wanita. Ya, itu yang mengatakan itu adalah Rasulullah. Antum lihat saja hadisnya, antum share saja, googling saja, ya, itu sangat mudah untuk antum dapatkan. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana seorang ikhwan ini yang mantan alumni di situ juga menanggapi terkait dengan apa yang terjadi di situ. Hayat kita sama-sama menyaksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai alumnus Al Zaitun akan menjelaskan tentang beberapa video yang sedang viral ini, karena sholat Idul Fitri di Al Zaitun itu sedang ramai, ya, teman-teman. Baik, mengenai pertama kali yang akan saya bahas tentang aliran yang ada di Al Zaitun. Kita tidak bisa menjudge kalau aliran itu sesat atau ajaran yang di sebuah pesantren itu sesat. Kita tidak bisa menjudge seperti itu, ya, teman-teman. Bisa dikatakan Syiah, bisa dikatakan sesat jika kita sudah merubah tata cara sholat, merubah pelafalan yang ada di dalam sholat itu. Nah, semenjak saya di Al Zaitun itu tidak pernah mendapatkan kalau kita merubah tata cara sholat atau merubah pelafalan sholat. Viral lagi, terkenal lagi, Mahat Al Zaitun, salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Terkenal karena berita bagus? No, tapi karena berita miring, selalu. Beberapa hari ini kita dihebohkan oleh berita ini. Sudah banyak perdebatan tentang berita ini di media sosial, walaupun udah ada official jawabannya dari Mahat Al Zaitun sendiri. Tetapi menurut kami sebagai alumni itu belum memenuhi jawaban. Karena satu, sebaik-baiknya soft wanita adalah di paling belakang dan sebaik-baiknya soft laki-laki adalah di paling depan. Kenapa kalau ada pilihan terbaik, kenapa pilih yang dibolehkan atau makruh? Satu. Dua, mengapa softnya jarang-jarang sedangkan dianjurkan ketika sholat berjamaah soft itu harus rapat dan lurus agar sempurnanya sholat? Oke, jawabannya karena masih mempraktekkan protokoler COVID-19. By the way, kita hargain jawaban itu. Tapi, kenapa waktu sholat softnya jarang-jarang, tapi setelah sholat ada acara makan-makan, tapi rapat-rapat? Lebih penting manakah, sholat atau makan-makan? Tiga, kalau kalian perhatikan ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Kenapa mesti ada di situ? Toleransikah? Emang harus begitu banget, ya?
Oke, kami sebagai alumni sebenarnya juga terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ya karena kami alumni Al Zaitun ini ya punya ikatan seenggaknya dengan Al Zaitun ya, karena itu alma mater kami. Kami terbebani saat kami dipertanyakan oleh keluarga kami, dipertanyakan oleh lingkungan kami, yang sebetulnya berita-berita tentang miring yang seperti ini, itu udah ada dari dulu. Dan itu terus-terus ditanyakan ketika Al Zaitun terkenal seperti saat ini. Itu bikin kami pusing. Jadi mereka ngerti banget itu apa istilah dari orang dalam. Nah, menurut mereka orang dalam itu adalah apa nih, itu tukang bakso ya? Ya, tukang bakso. Ya, mie bakso ya. Ya, bahas ini jadi ada tukang bakso bawa hati lagi kayaknya, guys. Udahan ya, jangan dilanjutin. Udah. Itu sahabat Lampai Channel ya, bagaimana alumni yang berbicara terkait dengan itu ya, yang berbicara terkait dengan hal yang apa yang dilaksanakan oleh pesantren Al Zaitun itu ya, sahabat Lampai Channel ya. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh sang akhwat tadi, yaitu terkait dengan dia membela, jangan mencas sebuah pesantren itu sesat ataupun tidak ya. Kita tidak menjas, kita hadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah, sesat ataupun tidak, menyimpang ataupun tidak, dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan bimbingan para sahabat berdasarkan apa yang Rasul ajarkan kepada para sahabat itu hingga sampai kepada kita terkait dengan salat ya. Wanitanya itu menggebu-gebu untuk membelanya, tapi dia tidak menyinggung terkait dengan seorang wanita yang berada di situ, yang dia tidak sujud juga ya, tidak memakai kerudung juga, hanya berdiri ketika imamnya sujud ya, walaupun dia duduk di kursi. Kemudian juga ada di situ orang Nasrani yang disebut ya, tidak disinggung juga seorang wanita tersebut. Ada orang Nasrani, ngapain orang Nasrani masuk di tempat di sholat seperti itu ya, walaupun ya sampai dia melaksanakan apa yang dia laksanakan ya, kita tidak percaya dengan apa yang mereka lakukan orang Nasrani, karena kita punya akidah yang benar ya, kita yakin akidah kita. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran kita kok, kemudian kita ajak mereka datang menyaksikan atau duduk di sholatnya kita juga. Ngapain seperti itu, sahabat Lampai Channel ya? Di mana muruah kita ya? Para sahabat harus berjuang membelakang kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang Nasrani ini mereka punya trinitas yang mengaku bahwasanya Isa itu adalah anak Allah, sementara kita kaum muslimin ini meyakini bahwasanya Isa itu adalah utusan Allah, nabi dan rasul. Tapi mereka tidak percaya tentang nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita mau percaya dengan mereka juga, kita hanya percaya dengan nabinya saja ya. Ya kita percaya itu, dan kita percaya dengan kitab yang diturunkan, bukan kitab sekarang ini ya, bukan Injil yang sekarang ini, bukan. Tetapi mereka tidak percaya dengan Al-Quran kita. Kemudian kita hadapkan, dudukan sebagaimana dikatakan oleh sang wanita tadi, membelah, menggebu-gebu ya. Itu makanya kami sudah koreksi dia tadi, kami suruh pakai cadarnya yang bagus-bagus sedikit ya, bukan seperti itu cara pakai cadar yang syar'i. Belajar lagi dan belajar lagi, walaupun dia sudah bertanyakan kepada ahli fikih di Al Zaitun tersebut bahwasanya soal itu tidak benar ya. Bisa ya kalau saf-saf seperti begitu, apalagi salah sunnah ya. Antum hadirkan di situ, masalahnya bukan masalah itunya ya, masalahnya antum hadirkan orang Nasrani di situ, ada wanita di depan tidak sujud juga, tidak pakai mukena juga ya, untuk menutup auratnya ketika dia harus ya, hanya berdiri saja di situ. Apa maksudnya di situ? Makanya di sini ada ikhwannya juga tidak senang juga, dia membantah juga Pak alumni di situ, sahabat Lampai Channel. Bagaimana tanggapannya antum, sahabat Lampai Channel? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semuanya dan merahmati kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka petunjuk ya, sebagaimana ikhwannya tadi mengatakan, janganlah kalian buat sesuatu yang sensasi di situ yang membuat alumni itu pusing ya, katanya ya. Sudah capek mereka mungkin ya, karena saking banyaknya mereka suka membuat sensasi begini, apalagi madhab Bung Karno ya. Sudah katakan dalam video sebelumnya, saya katakan bahwasanya kita tidak mencela antum membuat madhab Bung Karno ataupun tidak, itu urusannya antum ya. Itu sah-sah saja apabila, saya katakan di video itu, apabila madhab Bung Karno ini dijadikan sebagai madhab proklamator ya, itu boleh saja. Tetapi kalau antum menjadikan madhab Bung Karno dalam hal penetapan hukum, dalam fikih di situ, dalam urusan agama, tidak boleh, no, tidak bisa di situ lah. Karena itu adalah urusan agama, berbeda dengan proklamator ya, berbeda hal itu, tidak bisa. Karena dia Bung Karno bukan seorang alim ulama, bukan seorang ahli agama, tapi dia ahli proklamator ya. Itu kita percaya terkait dengan dia sebagai proklamator. Kita memang percaya berkat perjuangan beliau juga kita Indonesia ini aman-aman, merdeka ya. Tetapi kalau dihadapkan dalam bentuk agama, kita masih punya ulama-ulama yang perlu kita ikuti ya, orang-orang yang beriman. Dan itu memang syariatnya seperti begitu, mengikuti ahli zikir in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir jika kalian tidak
tidak mengetahui ahlu dzikir adalah para ulama. Ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Itu yang perlu kita ikuti, sahabat Lampa Channel. Bagaimana tanggapannya untuk sahabat Lampa Channel? Kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين